Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Sony Xperia X3. Akhirnya saya bisa membeli HP ini di harga 1890. Saya membelinya itu di toko HP ku Semarang. Sebenarnya ada 3 toko yang menurut saya cukup recommended di toko online ya, baik itu Shopee maupun Tokopedia. Ada di Bank Beno, B-Store Semarang, dan juga HP ku Semarang. Karena saya tinggal di Semarang ya, itulah toko yang menurut saya cukup recommended. Tapi kalau misalnya kalian tahu toko lain yang lebih oke, silahkan tempatkan di kolom komentar biar ada teman-teman yang tahu juga. Di toko tersebut saya mendapatkan HP dengan kondisi saya pilih yang like new, dan setelah saya cek ada memang beberapa lecet ya, wajar sih, kayak dan di samping-samping sini, di pojok-pojokan ya. Ya selayaknya HP second lah, selike new-nya HP second tuh ya tetap ada den pastinya. Dan untuk kondisi belakang ini keseluruhan ya, baik depan mau belakang ini masih mulus banget, baik ini untuk kaca kameranya, fingerprint maupun body secara keseluruhan. Dan untuk depan juga layarnya masih kinclong banget, kalian bisa lihat. Ini kalau saya tampilkan layar warna putih misalnya begini. Nah, ini juga masih oke banget nih. Kalian misalnya mau lihat Facebook, ini juga warnanya masih lembut banget karena PPI-nya cukup tinggi ya, jadi sangat oke. Dan untuk fisik lainnya lagi, untuk misalnya di sini nih, port Type-C-nya juga tidak ada lecet tuh. Biasanya kalau HP second kan ada bekas di sini USB Type-C ya, karena mungkin ngecasnya nggak pas tapi dipaksa sehingga membuat bodinya lecet. Tapi kali ini nggak, dan ini menurut saya cukup oke. Dan untuk cek HP Sony Xperia, misalnya kalian pengen ngecek secara hardware-nya masih bagus atau enggak, kalian coba di sini bintang pagar 737 8423 pagar bintang. Nah, nanti di sini muncul service test atau service info. Kalau kalian mau ngecek apakah ini UBL atau enggak, untuk versi AU ini saya sudah cek ini tidak bisa di UBL ya, atau UBL-nya no. Kebanyakan kalau versi AU begitu, yang UBL-nya ya itu versi Docomo. Tapi untuk versi Docomo sekarang agak susah ya dicarinya. Nah, untuk service test kalian bisa cek berbagai pengetesan, baik keyboard dan switch, terus touch-nya. Nah, kalau paling penting tuh kalau HP layar sentuh kayak gini, touch-nya ya yang harus kalian cek. Misalnya kalian pilih, nah ini, kalian harus tes semuanya, apakah ada yang macet atau enggak dari sekian banyak pixel yang tersedia. Harusnya sih bisa ini ya, normalnya bisa kesentuh semua, baik di samping ini kan rounded ya samping-sampingnya. Nah, ini kalau kelar selesai berarti setidaknya aman untuk layar sentuhnya. Ada tes-tes lain kayak free drawing test. Nah, kalau free drawing test itu kalian bebas mau menggambar apa saja. Nanti kalau ada pixel yang mati ataupun rusak, nanti dia akan ada jeda gambar gitu ya. Nah, itu juga penting. Lalu misalnya display, nah ini untuk ngetes warna. Kalau dia ada namanya itu shadow atau bayangan, ini akan membekas di sini ya. Ini aman sih menurut saya. Ya. Jadi untuk HP Xperia ini cukup lengkap ya. Ini bisa diterapkan di beberapa Xperia yang terbaru. Kalau seri-seri lama saya kurang tahu karena saya belum pernah coba. Lainnya kalian juga harus tes kayak mikrofon, terus main kamera, front kamera, flashlight-nya nyala atau enggak. Nah, ini kan nyala nih, berarti masih aman. Untuk gyroscope-nya apakah normal atau enggak, nah kayak gini ya. Sejauh ini semuanya sudah saya tes dan ini tidak ada kendala, kecuali nih pressure sensornya. Pressure sensornya itu kecil sekali naiknya ya, ini hanya 1 bar saja. Kemungkinan besar sih HP-HP kayak gini udah pernah dibongkar ya, kalau dugaan saya. Sehingga kalaupun kalian belinya itu pressure-nya masih bagus, masih naik, saya sih tidak menyarankan untuk kalian misalnya nyoba nyelup di air. Kalau kehujanan masih oke lah ya, maksudnya kehujanan tanpa disengaja. Tapi kalau sengaja kalian cuci HP-nya, terus buat ngetes water resistance-nya, itu saya tidak menyarankan sama sekali. Kecuali kalau kalian beli baru, open brand new inbox ya, open boxing gitu, itu terserah mau dites, itu nggak masalah. Oke, untuk service testnya sudah saya lakukan dan tidak ada kendala sama sekali.
Dan untuk speknya nih, Xperia XZ3 ini speknya itu apa aja yang diunggulkan? Yang jelas HP ini menggunakan Snapdragon 845. Dengan varian yang saya punya ini adalah RAM 4 ya, internal 64 GB. Ini jauh lebih oke daripada Snapdragon 845 di Google Pixel 3. Saya kan udah pernah pakai tuh Google Pixel 3. Untuk sekadar indikatornya begini, kalian bermain Mobile Legends di Pixel 3, itu saya ngerasakan frame dropnya cukup parah. Sementara di HP ini, main Mobile Legends itu lancar sekali dan tidak ada kendala sama sekali ya. Ini bisa melipas beberapa game berat. Kalau Genshin Impact, saya sih menyarankan kalian berada di settingan terendah dan menggunakan cooling ya, fan cooling. Jadi atau bermain di ruangan ber-AC itu akan jauh lebih oke. Untuk bodinya ini memiliki bobot sekitar 193 gram. Ini jauh lebih enteng daripada Xperia XZ2 Premium ya, dan lebih berat sedikit daripada Xperia XZ2 yang biasa. Tetapi ini saya sih baru pertama kali ngerasain ya, karena waktu beli XZ2 biasa itu saya kira XZ3 itu mungkin sama aja, mungkin ya gitu-gitu aja. Ternyata setelah saya pegang langsung Xperia XZ3 ini feel-nya beda banget. Ini bener-bener HP yang berat, tapi beratnya tuh berat-berat yang mewah ya. Dan layarnya itu, karena ini layar kan speknya OLED ya, dia pakai berbagai teknologinya Sony kayak SDR10, terus Triluminos display dan lain-lain. Layarnya ini kalau dilihat enak banget, apalagi kalau kalian buat nonton ya, buka Instagram terus nonton YouTube itu rasanya nyaman banget gitu, jauh banget daripada XZ2. Bahkan kalau Pixel 3 itu meskipun sama-sama OLED, karena resolusinya ini jauh lebih tinggi ya, dan kerapatan PPI-nya itu nyampe 500 ppi ya, 500 lebih, 530 ppi. Dan kalau kalian buka warna putih itu warnanya lembut banget. Nah, warna ini saya temukan juga di Samsung Galaxy S8 dan juga S9. Ini warnanya hampir setara dengan itu. Warna putihnya tuh beda dengan kayak kalau kalian pas pakai XZ2 biasa itu masih ya kayak kelas mid-range lah. Kalau ini udah beda kelasnya. Ditambah juga dengan rounded ya di samping-samping ini. Kayak Edge ya. Samsung Galaxy S7 Edge ini kan mewah banget sih. Beda banget feel-nya. Untuk Android-nya, HP ini hanya mentok di Android 10 ya. Jadi tidak bisa update lagi. Ya udah, ini hanya mentok di sini dan sistem keamanannya itu berakhir di November 2020. Tapi untuk keamanan Google Play-nya itu masih update sampai bulan Juni ya. Juni 2021 masih bisa. Untuk kameranya, HP ini ketika saya coba untuk ngefoto ya, karena saya kemarin habis pakai Pixel 3a, lalu langsung pindah ke sini, rasanya turun spek banget ya untuk kamera. Hasil kameranya itu kurang banget, apalagi saat malam. Ini kalau saya bandingkan dengan XZ2 dan XZ2 Premium, XZ3 berada di posisi yang setara dengan XZ2 dan di bawahnya XZ2 Premium. Jadi untuk kamera memang XZ2 Premium menurut saya masih jauh lebih baik daripada XZ3 ini. Ini kalau dibandingkan dengan XZ2 ya sama aja, nggak ada bedanya. Hanya saja untuk video ini sudah mendukung 5 axis ya. Nah, ini untuk Full HD 30 fps lebih stabil ya daripada yang 4K. Tapi karena ini nggak 4K, gambarnya jadi kurang tajam. Ini saya coba jalan satu tangan. Di layar sih ini banget ya, stabil banget. Ini kamera depannya. Ini saya berada di Wonolopo ya, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Kalau buat ngevlog kayak gini emang tangannya harus agak panjang sih. Di sawah-sawah. Resolusi yang dibawa kameranya itu 19 megapiksel dengan f2.0. Ini spek kameranya itu sama persis ya dengan XZ2. Nggak ada perubahan sama sekali. Jadi ya upgrade-nya hanya di beberapa sektor aja, tidak termasuk di kamera. Kalau body memang ini sedikit lebih tipis dan lebih rata ya melengkungnya. Jadi kalau kalian letakkan begini, kalau XZ2 biasa itu bisa jalan sendiri.
karena saking lengkungnya dan dia mencari titik terendah dari permukaan, maka dia akan berhenti di situ. Kalau ini enggak, ini masih mau bisa diem kayak gini, ini masih oke ya, nggak khawatir. Kemarin pakai Exit 2 itu saya khawatir belakangnya lecet, karena ditaruh di bantal misalnya itu nanti dia bisa loncat sendiri atau bisa glosor sendiri gitu ya, itu kan bahaya. Misalnya nanti jatuh ke lantai, wah kan ini permukaannya kaca semua. Corning Gorilla Glass 5 ini depan belakang. Untuk kamera selfie ini ada peningkatan ya. Jadi kalau di Exit 2 biasa itu 8 megapiksel, kalau di sini ya ini 13 megapiksel. Dan jauh lebih oke kalau buat rekam video juga, untuk ambil foto juga lebih oke. Dengan f1.9. Ini cukup wide ya, di 23 mm. Ya bisa lah buat foto bareng-bareng kayak gini. Untuk videonya juga masih bisa mentok di Full HD. Kalau belakang bisa 4K. Nah, bagaimana untuk NFC-nya? Untuk NFC ini bisa, karena saya tidak menggunakan ROM global, maka NFC-nya bisa digunakan. Saya sudah tes untuk cek saldo, dan beberapa itu menggunakan aplikasi ini, cek saldo. Ini bisa, jadi tidak ada masalah untuk NFC, dan kecepatan bacanya jauh lebih cepat daripada Exit 2 dan Exit 2 Premium. Jadi kalau saya beli HP X Jepang ini, saya selalu pakai ROM yang bisa menggunakan NFC ya, daripada menggunakan ROM global. Oke, untuk baterai bagaimana? Nah, untuk baterai, ini kapasitasnya itu 3300 mAh. Dan setelah saya gunakan kemarin, mentok saya mendapatkan SOT di 5 jam 46 menit dengan sisa baterai 13%. Itu udah mentok ya, nggak bisa dinaikin lagi, nggak bisa dimentok-mentokin lagi. Ini nggak akurat ya kalau yang ini, tapi kemarin saya udah tes, karena ini saya sempat ngecas lagi jadi agak nggak bener. Kalau yang tes kemarin itu 5 jam udah mentok. Untuk bermain game Mobile Legends itu bisa SOT dapat di 3,5 jam. Misalnya kalian mau main game seharian gitu, mentok di 3 jam. Nah, kalau buat sosmed kayak gitu ya di 5,5 jam lah ya. Mungkin kalau sampai 5% bisa sampai 6 jam ya, yaitu maksa banget sih. Jadi saya tidak menyarankan itu, daripada nanti kena red warning ya, misalnya baterainya benar-benar habis malah nggak bisa dicas, itu kan bahaya juga. Tapi saya sih menduga tidak akan seperti itu untuk unit-unit yang masih sehat ya. Untuk kesehatan baterainya sih ini masih di angka 2.800-an ya, atau sekitar 2.800 mAh. Jadi ya masih oke lah, 80%-an. Tapi kalau kalian misalnya pilih sendiri ke toko, bisa juga dapat yang lebih tinggi daripada ini. Karena ini saya mintanya kirim ya via GoSend gitu, biar cepet. Karena saya di tempat saya lagi PPKM dan agak susah untuk bepergian. Jadi ya udah, lihat GoSend aja dapatnya yang ini. Oke, sekarang untuk compare-nya nih. Saya kan udah beberapa kali pakai HP X Jepang kayak gini ya, terutama yang Google Pixel juga. Kemarin juga X Jepang itu JDM ya, Japan Domestic Market. Nah, ini juga X Jepang yaitu AU. Tapi di sini anehnya nggak ada logo AU, adanya Xperia ini. Atau kalau yang global itu Sony ya di sini tulisannya. Ya, kesan pertama saya untuk compare-nya, yang pertama, ini tingkatannya ya, kalau saya boleh kasih klasifikasinya. Xperia XZ3 itu berada di bawahnya XZ2 Premium untuk performa. Terus di bawahnya XZ3 itu ada XZ2 biasa. Di bawahnya lagi ada Pixel 3. Dan di bawahnya lagi ada Pixel 3a. Untuk performa ya itu urutan dari HP yang sudah saya coba, bukan keseluruhan HP yang menggunakan chipset Snapdragon 845, bukan. Tapi untuk HP yang udah pernah saya coba. Jadi juaranya kalau dari sekian banyak yang saya review itu XZ2 Premium masih jauh lebih tinggi untuk urusan performa. Nah, bagaimana kalau urusan kamera? Ya, saya bisa menyatakan Google Pixel 3 yang pernah saya pakai itu berada di urutan teratas, lalu 3A di urutan kedua, Xperia XZ2 Premium di urutan ketiga, dan urutan keempat dan 5 itu ada XZ3 dan XZ2. Itu untuk kamera ya, perbandingan untuk kan kualitas kamera dan menyenangkan nggak sih di mata gitu. Tapi untuk layar, nah ini beda lagi nih untuk layar. Kalau untuk layar saya bisa mengatakan XZ3 berada di urutan paling atas. Kalian bisa lihat betapa jernih dan kinclongnya layar ini, sehingga wah ini sih jauh banget, beda banget pokoknya. Kalau kalian udah ngerasain beberapa HP itu, misalnya XZ2 Premium, Pixel 3, Pixel 3a, atau Pixel 3 XL bahkan, kalian bandingkan dengan ini, wah jauh banget rasanya. Dan untuk kesan penggunaan saya
merasakan senang dan puas menggunakan XZ3 ini selama beberapa hari, mau 1 minggu ya. Untuk penggunaan kayak ringan, pekerjaan dan lain-lain itu sangat tercover dengan baik. Dan untuk aplikasi M-Banking semuanya berjalan ya. Itu untuk aplikasi M-Banking yang saya gunakan, yaitu BCA Mobile. Nggak tahu kalau bank lain, kayaknya sih aman-aman aja, karena ini kan ROM-nya juga ROM resmi ya, bukan ROM custom kayak gitu ya, jadi aman-aman aja. Lalu intinya nih, inti dari semuanya, untuk performa ini masih cukup kenceng menurut saya. Untuk bermain game kayak PUBG masih dapat smooth ekstrim, masih oke. Untuk Mobile Legends udah bisa sampai ultra ya, grafik ultra udah bisa. Untuk beberapa game lainnya AoV, terus COD Mobile itu bisa berjalan dengan sangat lancar dan cukup baik lah. Menurut saya performanya jauh lebih oke dia dibanding HP mid-range dengan harga yang setara ya untuk sekarang ini. Lalu kekurangannya nih, setelah kelebihannya di sisi performa, kekurangannya apa? Untuk HP ini memang mentok di Android 10 ya. Kalau kalian udah pernah ngerasain Android 11 dan Android 12, Android 10 itu rasanya kayak jadul banget. Ya karena fiturnya mungkin tidak selengkap Android 11 maupun 12, tetapi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Android Pie. Ya, ini jauh lebih oke lah ya. Lalu kekurangan lainnya selain update software, menurut saya sih mencari softcase dan tempered glass-nya ini agak susah. Apalagi tempered glass-nya nih, kalian harus pakai hydrogel. Tetapi kalau kalian pakai hydrogel, kalian sebenarnya nggak bisa pakai softcase. Hydrogelnya itu mengcover semua layer di sini ya. Dari yang melengkung sampai atas bawah itu tercover dengan baik. Namun kalau kalian pakai softcase itu akan mengelupas karena softcase-nya ini cukup mengcover sampai bagian dalam sini ya, sampai ke depan sini, sehingga lapisan hidrogel yang terpasang itu kadang bisa lepas juga karena terdorong oleh softcase ini. Jadi agak membingungkan juga sih kalau mau pakai hidrogel tapi nggak bisa pakai softcase. Kalau mau pakai softcase tapi hidrogelnya nanti rusak. Ya itu pilihan juga ya. Sampai sekarang saya belum menemu tempered glass yang cukup bagus yang bisa melengkung ya. Dan ada beberapa yang melengkung cuman di tengahnya tuh nggak ada lemnya. Jadi yang lemnya itu cuma pinggir-pinggir aja. Itu kayak zaman dulu banget. Dan itu akan berpengaruh ke sensitivity touch-nya ya. Jadi layar sentuhnya nanti jadi nggak enak kayak gitu. Dan kalau kalian punya rekomendasi tempered glass untuk Xperia XZ3, saya mohon kalau mau kirim linknya ya di kolom komentar, saya juga mau beli sebenarnya. Lalu untuk kekurangan berikutnya, kalau berbicara kekurangan pasti sebenarnya banyak ya. Ya untuk Snapdragon 845 ini kadang sesekali agak panas ya, terutama kalau kalian main di siang hari itu kerasa banget. Mulai jam 2 siang itu, jam 2 mau sampai jam 4 sore, itu saya nggak rekomendasikan kalian bermain game kalau tidak berada di ruangan ber-AC atau tempat tinggal kalian memang udaranya sejuk. Misalnya kayak di Dieng atau di Bogor, di Puncak kayak gitu ya. Itu kan memang bawaannya udah sejuk ya, jadi mungkin akan berpengaruh ke performa HP. Tapi kalau kalian tinggal di kota-kota yang cukup panas kayak kota Semarang, kota-kota yang berada di Pantura, jam-jam segitu itu rawan frame drop ya kalau kalian bermain game, kecuali kalian pakai di ruangan ber-AC atau pakai fan cooler di sini ya, di belakangnya. Fan coolernya sebenarnya cukup banyak sih, kalau pilihannya di Tokopedia, Shopee itu ada beberapa yang jual. Untuk berikutnya kekurangan lainnya yang harus kalian siapkan ketika memutuskan untuk membeli XZ3 ini adalah yang pertama, jelas ini tidak resmi ya. Ini pasti pembahasan yang selalu ingin ditanyakan adalah soal IMEI. Kalau kalian lihat nih sinyalnya full. Ya, saya matikan coba wifi-nya. Dan jaringannya saya nyalakan. Ya, sinyalnya full 4G Telkomsel. Dan untuk membeli ini tipsnya, kalau kalian takut masalah IMEI, kalian cari toko yang berani menggaransi IMEI-nya itu seumur hidup atau minimal ya 1 tahun lah ya untuk penggunaan. Dan toko-toko yang sudah saya tahu itu Bistore dan juga HP ku Semarang. Kemarin di teman saya itu ada Xperia XZ2 itu IMEI-nya kena waktu kemarin gelombang yang rame-rame itulah ya, kena juga Xperia XZ2 itu, dan dia mencoba untuk meminta bantuan ke toko tersebut dan di HP ku Semarang dilayani dan sekarang udah bisa, sinyalnya udah oke. Jadi ini jadi pertimbangan juga kalau kalian mau beli HP-HP kayak gini ya, HP-HP X Jepang. Itu masalah IMEI itu penting, menurut saya itu utama sih, harus dipikirkan dengan baik. Jadi carilah toko yang menggaransi hal tersebut sampai seumur hidup sih, sampai kalian puas lah pakai HP-nya. Mungkin itu aja ya kekurangan yang bisa saya temukan
Dan mungkin akan ada nanti kayak review gamenya, terus kamera, ya kayak biasa lah. Saya akan lebih dalam mengungkapkan semuanya. Kalau sekarang kan secara umum ya, dari apa yang saya rasakan beberapa hari belakang, ini masih ya secara nilai itu ya mungkin 7 dari 10 lah. Cukup bisa rekomendasi untuk dibeli lah ya. Oke, mungkin itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat informasinya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.